Provinsi Jambi itu sangat berterima kasih kepada yang muda mengadakan inisiatif ini, mengadakan Gubalang sehingga menjadi DPP di Jambi. Harapan kita beliaulah pengganti kita. Harapan kita beliaulah menjadi teladan, suri teladan di masyarakat Jambi. Amin. Untuk itu harapan orang tua agar masyarakat pun mendukung. Kalau dulu yang menjadi kepala desa itu harus dia tahu adat. Nah, orang yang tidak tahu adat dulu tidak bisa diangkat jadi kepala desa. Nah, makanya kita adat Jambi ini, Provinsi Jambi ini setiap 3 bulan dulu kita adakan pendaftaran untuk camat-camat yang belum mendapat pendaftaran kepala desa seprovinsi Jambi ini kita daftar, karena memang orang kalau tidak tahu adat jadi kepala desa agak susah. Apa susahnya? Karena kan adat itu berseni, syarat berseni kita pula. Budaya yang diurus adat itu ada budaya berdasarkan Islam. Jangan sekarang misalnya ada organ, tidak apa-apa, tapi berdasarkan Islam organ itu. Jangan joget-joget itu tidak sopan. Nah, pakailah jilbab, karena Islam kan. Pakailah jilbab, pakai ini kan. Nah, kalau memang artis ya itu memang tugas dia mau diapakan. Tapi kalau kita ini kampung-kampung tuh jangan ada begitu. Nah, tapi kalau kepala desa saya lihat di Provinsi Jambi ini sudah bagus. Karena yang saya jalani sudah bagus, sudah patuh. Karena dia sebagian besar sudah menerima pendaftaran adat, apalagi camat-camat. Yang camat-camat lama itu semua dapat di Provinsi Jambi. Dulu di Jakarta itu oleh Pak SBY sudah ingin itu kita ada kerjasama dengan Kapolri. Memang ada dulu sekali, sudah itu tidak dilanjutkan lagi. Nah, karena memang adat itu sebenarnya beginilah, kalau orang dihukum penjara kebanyakan tidak kapok, dia bikin lagi, masuk bikin, keluar bikin lagi. Tapi kalau orang dari adat dihukum adat dia kapok. Satu. Yang kedua, kalau hukum negara orang yang mau peluk-pelukan di panjang jalan itu ada masalah. Karena hukum adat kita, hukum pidana kita tidak mengatur itu. Tapi kalau hukum adat boleh tangkap. Ditangkap anak-anak yang tidak Islami itu. Dia orang Islam tapi tidak Islami. Nah, itu boleh orang adat tangkap. Dihukum. Nah, ada hukumnya, itu yang kamu pelajari itu. Yang pelajari orang-orang ini, hukum itu. Nah, udah banyak itu menyelesaikan. Misalnya ngambil emas di Bangkok. Nah, Selangun kita selesaikan. Nah, hukum negara tetap jalan, tapi yang sudah mau selesai oleh adat sudahlah. Dan pihak yang mau melapor tidak jadi, dicabut kembali. Buku ini hasil penelitian saya 48 tahun Jambi ini, wawancara dengan tokoh-tokoh adat, dengan pasirah, pendapo dan mantan pendapo yang ada di Jambi ini pada tahun 79. Kemudian saya mengadakan wawancara, angket segala macam, kemudian membaca buku tentang berkaitan dengan Polda Jambi dan buku Suku Melayu. Kemudian saya mengadakan penelitian ke 6 provinsi sama saya bertugas menjadi hakim pengadilan negeri. Hanya saya menulis buku ini, buku Sidi Sudut Gading Damaiku Hukum Adat Jambi.
Artinya Supit Gading itu adalah senjata pamungkas pemangku adat. Senjata pamungkasnya ialah hukum adat Jambi. Jadi hukum adat itulah senjata dari pemangku adat mengatur anak negeri di seluruh Jambi ini. Nah, kemudian karena di lembaga adat ini ada kumpulan daripada pemuda adat, mereka diketuai oleh Dr. Harbian ini, Dr. Ridwan dan kawan-kawannya menemui saya mau belajar hukum adat. Nah, lalu saya katakan kalau mau belajar bikinlah kelompok. Nah, kelompoknya dinamailah Ungu Sigi Supit Gading Daman itu hukum adat Jambi. Jadi Ungu itu kelompok, Sigi itu orang yang memperhatikan, yang mempelajari benar-benar hukum adat. Nah, itu artinya. Jadi Ungu Sigi Supit Gading Daman itu hukum adat Jambi adalah kumpulan yang benar-benar mempelajari senjata pamungkas dari pemangku adat Jambi ini ialah hukum adat Jambi. Nah, itu. Jadi pada hari ini awal pertama samping mereka ini sudah belajar 3 bulan lebih di lembaga adat ini tiap hari Sabtu. Nah, lalu datanglah dari Desa Kotorna lewat pimpinan Rio Kanto Pertamu kepala desa Kotorna Kabupaten Merangin Jakarta. Itu yang dipelajari di sini. Jadi perlu diketahui bahwa di Jambi ini ribuan tokoh adat, tapi tokoh hukum adat barangkali tidak sampai 5 jari. Dalam 5 jari ini saya lah satu-satunya orangnya. Nah, itu namanya. Jadi orang Jambi ini banyak mengatakan hukum adat itu sangat berbeda-beda. Orang Jambi ini banyak mengatakan hukum adat itu sangat berbeda-beda. Kota Madia lain, Batanghari lain, Merangin lain, Sengeti lain, Bungo lain, Merangin lain, Kerinci lain. Padahal tidak. Hukum adat itu satu karena dibuat oleh Raja Seguntang dulu. Sama dengan hukum negara dibuat di Jakarta, berlaku di seluruh Indonesia. Nah, juga begitu, seperti itulah hukum adat lain ini. Karena hukum adat lain ini adalah hukum yang berasal dari negara kerajaan Islam melalui Jambi yang dimulai 1502 sampai 1906 Masehi. Hukum itulah yang diwarisi sampai hari ini. Oleh karena sudah lama waktu berjalan dan tidak ada surat sekutu sebagai bukti provokalo tentang membuktikan kebenarannya, sehingga setiap orang menafsirkan hukum adat berbeda-beda, sehingga akhirnya berbeda-bedalah hukum adat ini. Nah, itu artinya. Padahal hukum adat bersani syarat bersani kita bahwa syarat mengatur adat memakai. Itu Jambi ini yang pertama di Indonesia. Minangkabau jaraknya dari Jambi ada 300
31 tahun dulunya ke Jambi. Jambi 1502 Masehi atau 908 Hijriah, sedangkan Minangkabau 1833 Masehi pada saat perang Badri. Itu penjelasannya. Jadi Jambi lebih dulu adat berseni-syarak dari Minangkabau, dan yang pertama di Indonesia. Alasan Jambi adat berseni-syarak karena di saat orang kaya hitam atau Said Ahmad Kamil menjadi Raja Jambi, terjadi dualisme hukum di tengah masyarakat. Ada hukum Islam karena orang jadi memeluk hukum Islam, tapi masih ada juga hukum adat yang bernama Jumbur waktu itu. Maka akhirnya diadakanlah rapat adat di Sultan menentukan adat dengan syarak. Lahirlah adat berseni-syarak, syarak berseni. Itu penjelasannya. Jadi begini, adat Jambi itu kalau kita bertanya bagaimana adat Jambi? Adat Jambi itu punya sumber hukum. Sumbernya ialah 7665 yang isinya ikan teraih tanggo batu, cermin gedang nandak kabur, lantak dalam nantak goyah, kamping dan tekasu, kato mupakat tak lampau di hujan tak lekang depannya. Itu sumbernya, sumber hukum. Kalau kita mengatakan pada waktu ayat Al-Quran, nenek moyang kami dulu Jambi ini mengatakan ayat Allah itu ada dua. Pertama, ayat Allah yang disebut dengan wahyu tertulis dalam Al-Quran. Itulah yang disebut dengan titik tereh tadi. Yang kedua, ayat Allah yang ada di alam semesta ini. Itulah disebut sunatullah, itulah tangga batu. Kenapa api panas, kenapa es dingin, kenapa jatuh dari atas, kenapa hanyut ke hilir. Nah, itu permatu sunatullah atau ayat Allah yang berada di luar Al-Quran yang kita sebut dengan yang disebut dengan tangga batu itu. Nah, itu sumber. Kemudian dari sumber Al-Quran adat itu ada namanya di Jambi ini hukum dasar. Hukum dasar adat 4. Pertama, adat yang sebenar adat. Adat sebenar adat itu bukan buatan manusia, sunatullah dan sunnah Rasul. Nah, yang kedua, adat yang teradat. Nah, kalau yang disebut dengan sunatullah, misalnya babi haram, tidak bisa kita bantah lagi. Sholat zuhur 4 rakaat, tidak bisa kita bantah. Puasa 1 bulan Ramadan, tidak bisa kita bantah. Anak harus menghormati ibu, tidak bisa kita bantah. Itu namanya sunatullah. Nah, kalau yang disebut dengan adat yang teradat, itu kedua. Adat yang teradat itu sunatullah juga, tapi sunatullah berupa sifat yang melekat kepada benda atau subjek atau objek. Misalnya seorang penjual, sudah teradat seorang penjual menyerahkan barang yang dijual. Teradat seorang pembeli membayar harga yang dibeli.
Teradat seorang anak harus hormat kepada orang tuanya. Teradat seorang ibu menyayangi anaknya. Itu teradat api itu panas. Teradat air dingin. Itu ter. Nah itu sudah apa namanya hukum dasar. Kemudian ada yang disebut dengan adat yang diadatkan, yang kedua. Yang disebut dengan adat yang diadatkan itu yang kita yang membuatnya. Misalnya kalau mama ada orang hukum, lalu dari atas kesepakatan kekurangan itu berapa orang dibatasi memas, lalu tetap orang memas. Ini yang disebut dengan adat yang diadatkan. Atau ada satu kampung pokoknya membuat hukum apabila seseorang tidak ikut Jumat hari tiap Jumat dijenuh dengan kambing 1 ekor. Mereka taati, itu namanya adat yang diadatkan. Nah, lalu ada disebut dengan adat yang adat istiadat. Ada istiadat itu budaya. Ada budaya berpakaian, bentuk rumah, perangai segala macam banyak. Misalnya kata-kata kamu kalau di Jambi sopan, tapi di Kerinci tidak. Di Kerinci dibilang orang kasar. Nah itu namanya budaya. Itu berbeda. Jadi adat dalam arti budaya itu berbeda-beda seluruh Jambi. Adat dalam arti etika juga berbeda-beda di Jambi. Itulah yang berbeda di Jambi. Ini bukan dalam arti hukum. Dalam arti hukum tetap satu. Jadi di tengah masyarakat terjadilah perbincangan yang mengatakan Jambi lain, Merangin lain, itu salah. Padahal hukum itu dibuat oleh Raja di Bukit Sultan pada rapat yang pertama 1502. Padahal hukum itu dibuat oleh Raja di Bukit Sultan pada rapat yang pertama 1502. Rapat yang kedua 1530 masih di Bukit Sejalot Kerinci menyatukan Unang dengan teliti. Rapat yang ketiga 1482 di Bukit Tinggi menghapus hukuman badan, lalu menetapkan jumlah uang bangun yang tertinggi berapa, yang terendah berapa, itu ditetapkan. Rapat adat yang keempat di Jambi, di Kota Tanah Pilih ini 1908 menetapkan denda pampas. Tapi sekarang aneh ketika masyarakat orang buku tidak ada pampasnya, hanya potong kambing saja. Orang mati dibangun hanya potong kerbau saja. Jadi orang yang mati tapi orang adat dibangun kerbau, si korban tidak dapat apa-apa. Ini tidak benar hukumnya seperti itu. Hukum adat itu sesuai dengan akal, ilmiah dia. Bisa kita bawa kemana-mana, cocok dengan akal. Itu namanya. Nah ini yang terjadi yang pertama tadi pucuk undang 65 itu sumber hukum. Kemudian adat yang 4 merupakan hukum dasar. Nah, lalu dari adat yang 4 ini dibagilah kepada hukum adat yang 9 pucuk namanya. Ada hukum perorangan, hukum tentang orang, ada hukum perikatan, hukum tentang perjanjian, ada hukum tentang pewarisan, hukum tentang waris, ada hukum perkawinan, hukum tentang tata cara orang berumah tangga, ada disebut dengan hukum tanah, rimbo dan air, hukum tanah. Yang 5 macam ini disebutkan dengan hukum privat, bersifat pribadi. Artinya kalau dituntut baru dibayar, barulah dilaksanakan oleh pemangku adat. Kalau tidak dituntut tidak dilaksanakan oleh pemangku adat. Itu namanya privat. Kemudian ada undang yang 4. Pertama Undang Rajo. Undang Rajo itu adalah hukum tata negara. Syarat-syarat menjadi rajo, syarat-syarat bagi kepala desa, syarat-syarat apa yang diperlukan, pantang larangnya apa, peranunya bermutu hak dan kewenangannya apa, itu diatur. Itu hukum tentang pemerintahan. Kemudian ada yang disebut dengan Undang Kampung. Undang Kampung itu tentang wilayah, batas wilayah apa, hak milik kampung itu apa, tugas kampung itu apa. Nah itu namanya.
tentang orang, siapa yang menjadi penduduk kampung, apa kewajiban penduduk kampung, itu diatur, berarti akan diterangkan oleh narasumber masing-masing. Nah, yang terakhir adalah Undang 20. Undang 20 itu hukum pidana adat. Nah, di Jambi ada orang berpendapat mengatakan hukum pidana adat tidak berlaku. Itu keliru. Entah di mana dia sekolah itu, keliru. Hukum pidana adat sampai hari ini tidak ada satu pasal undang-undang yang mengatakan tidak berlaku, tetap berlaku. Mari saya ambil contoh. Aceh Paripurna mati waktu Santon tidak ada dibawa ke pengadilan, hanya diselesaikan dengan perdamaian. Di Helsinki perang Ambon Paripurna mati, tidak ada yang dibawa ke pengadilan, cukup dengan perjanjian Malino 1 Malino 2 oleh Yusuf Kala di Makassar. Sampai 2004 ratusan gerobak kepala orang dibawa ke pasar, tidak ada yang dibawa ke pengadilan. Kawan saya satu angkatan menjadi ketua pengadilan di sana, tidak ada satu pun dibawa, diadili dengan hukum adat berdamai. Nah, Kerinci terjadi kejadian sulap besar dan sulap kecil, berapa orang yang mati, tidak ada yang dibawa ke pengadilan, cukup dilakukan dengan hukum adat. Tapi kenapa kalau orang per orang yang membunuh dikatakan hukum adat tidak berlaku? Ini yang salah, cara berpikir yang salah. Maka saya dengan buku ini di belakangnya saya bilang, siapa yang menguasai hukum adat Jambi, siapa yang menguasai Undang 20, siapa yang menguasai Undang 12, siapa yang menguasai anak Undang 12, mari berdebat dengan saya secara akal sehat. Saya tantang mereka bukan karena saya sombong, untuk kita bukukan secara baik dan kita wariskan kepada generasi Jambi yang akan datang.